Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Indra Putra Dinata SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8 SMP Negeri Surulangun, Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya pendidikan dan pengajaran, kodrat alam dan kodrat zaman, konteks sosiokultural, trilogi pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran adalah suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara sampai saat ini masih dipakai dan diterapkan di dunia pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang mengarah pada usaha dalam membebaskan anak agar memiliki ilmu pengetahuan dan kecakapan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah kita ketahui bahwa kodrat alam sangat berkaitan dengan karakter di mana setiap anak sudah memiliki sifat dasar yang tidak dapat dihilangkan dari diri mereka. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kekuatan potensi diri di mana anak tumbuh kembang tergantung dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat yang mereka dapatkan dari perkembangan zaman. Dalam mengemban pendidikan di sekolah dan mengelola pembelajaran yang berpihak pada tumbuh kembangnya anak dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik sesuai harapan bangsa. 3. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah tempat kami bertugas yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya gotong royong dan musyawarah mufakat. Pendapat kami didasarkan juga pada slogan kabupaten kami Musi Rawas Utara, yaitu Beselang Serundingan. Berdasarkan pengamatan kami bahwa karakter yang melekat pada masyarakat ialah sikap gotong royong dan musyawarah mufakat, sehingga kedua karakter sosial ini dapat menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya. Dengan sikap gotong royong, kita dapat menanamkan perilaku bergotong royong dalam aktivitas positif seperti membersihkan lingkungan sekolah, bergotong royong dalam menyelesaikan tugas kelompok, sehingga budi pekerti luhur anak dapat dituntun untuk tumbuh dengan baik. 4. Trilogi pendidikan. Semboyan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya Ing Ngarso Sang Tulodo, Ing Madiah Mangun Karso, Tuturi Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Inilah yang menjadi poin utama dalam mengembangkan dunia pendidikan yang lebih terarah. Berikut ini beberapa pertanyaan pemantik yang akan direfleksikan. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang harus saya lakukan di dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya, 1. Saya meyakini bahwa anak terlahir seperti kertas putih yang kosong. Dalam hal ini saya beranggapan bahwa guru memiliki kuasa penuh arah, bakat, minat bagi siswa.
Yang kedua, proses pembelajaran berpusat pada target kurikulum, di mana siswa dituntut untuk menerima semua materi pembelajaran tanpa melihat kemampuan siswa. Saya cenderung mengajar dengan target utamanya adalah materi pembelajaran yang harus dituntaskan. 3. Siswa harus mampu memahami semua materi dan mencapai KKM. Saya sering memikirkan aspek kognitif saja. Saya tidak menghiraukan bahwa sebenarnya bukan saja mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi juga diharapkan mampu menumbuhkan pembelajaran yang menyeluruh bagi dari aspek kognitif, psikomotor, sosial budaya, spiritual, dan lainnya kepada murid. 4. Jarang melakukan refleksi pembelajaran. Pada akhir pembelajaran saya hanya menutup pembelajaran dengan seadanya, tanpa menutup pembelajaran dengan memberikan refleksi terhadap apa yang sudah dipelajari. 5. Guru kurang memahami karakteristik siswa. Di dalam kelas saya selalu memberikan metode pembelajaran yang sama untuk semua anak, padahal setiap anak memiliki perbedaan gaya belajar masing-masing. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang saya rasakan, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemahaman Ki Hajar Dewantara yaitu anak terlahir dengan memiliki garis samar-samar sesuai dengan teori tabula rasa. Yang saya pahami bahwa anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar. Peran saya sebagai guru adalah menebalkan garis-garis samar tersebut sesuai dengan arah minat bakat anak serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang terdapat pada anak. Pembelajaran berpusat pada anak atau dengan istilah student center. Dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak sebagai subjek, anak menjadi aktif karena anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga anak dapat mengkonstruksi segala pengetahuan pada diri mereka masing-masing. Memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan bakat minatnya. Setiap anak memiliki karakter unik yang berbeda-beda. Saya yakini setiap anak terlahir berbeda. Saya menyadari dengan keberagaman karakteristik anak yang ada, hal ini dapat menyediakan proses pembelajaran di kelas saya menjadi variatif, sehingga anak tumbuh berkembang sesuai bakat minat yang mereka harapkan. Melakukan refleksi setiap pembelajaran. Setelah saya bergabung di pendidikan guru bergerak angkatan 8 ini, saya banyak belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar dapat diambil berbagai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya pendidikan yang menuntun, pendidikan sesuai kodratnya, pendidikan berpihak pada anak. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, yang saya terapkan adalah menerapkan pembelajaran dengan sistem AMO, yang artinya tidak banyak menuntut anak dalam menentukan arah minat bakatnya, akan tetapi menuntun mereka dalam mengembangkan bakat minat yang mereka inginkan. Yang kedua, mendesain pembelajaran dengan menyenangkan, interaktif, serta melibatkan murid dalam proses pembelajaran menggunakan model, metode, media yang menarik dalam menstimulus anak berpartisipasi dalam pembelajaran. 3. Menerapkan pembelajaran berbasis budaya kearifan lokal. Dengan ini saya akan memfasilitasi dan mengarahkan agar mengenal budaya lokal dan mengembangkan dan melestarikannya. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Ki Hajar Dewantara menegaskan, didiklah anak sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, agar mereka bertumbuh kembang dengan kodratnya masing-masing. 5. Menerapkan konsep belajar merdeka, mengutamakan aspek budi pekerti, serta mengintegrasikan pembelajaran agar tercermin profil Pancasila. Budi, oleh cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan,
olahraga menyehatkan jasmani, pekerti, yaitu tenaga. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa pembelajaran harus berpihak pada anak. Pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut anak. Pendidikan sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.